Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Halimah Putri Berlian, Yusril Effendi, Destia Ayuning Tias, dan Tri Baby yang akan mendiskusikan materi kami mengenai aktivitas eksternal public relation. Media relation merupakan bagian dari public relation atau PR eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan publik untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, media relation menempati posisi penting dalam pekerjaan seorang public relation atau PR karena media massa menjadi gawang dan mengontrol informasi yang mengalir ke masyarakat dalam suatu sistem sosial. Fungsi media relation itu sendiri adalah yang pertama, dapat meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, meningkatkan point of selling dari produk dan jasa. Dan yang keempat, membantu perusahaan keluar dari komunikasi krisis. Dan yang terakhir, meningkatkan relasi dari beragam publik. Selanjutnya adalah tujuan media relation. Yang pertama adalah satu, menjaga netralitas dan objektivitas terhadap informasi atau data yang berkembang di media massa. Dan yang kedua, tidak dipungkiri hadirnya hubungan media yang baik akan melahirkan umpan balik dan respon dari publik sebagai data rujukan atau landasan dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan organisasi. Dan yang terakhir adalah tujuan hubungan dengan media untuk menumbuhkan kepercayaan sehingga dapat melahirkan hubungan yang baik secara berkesinambungan antara perusahaan dan pers. Government relation adalah kegiatan public relation yang memfokuskan diri dalam menjalin hubungan dengan pihak pemerintahan, karena sebagai perusahaan publik tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan pemerintah. Adapun beberapa fungsi government relation, yang pertama yaitu fungsi prediksi atau predictable. Yang dimaksud prediksi yaitu hubungan ini dapat digunakan untuk memprediksi tentang kebijakan pemerintah, hubungannya dengan perusahaan. Yang kedua, perhitungan atau accountable, yaitu kondisi perusahaan harus dipertanggungjawabkan. Kebijakan perusahaan mengenai pajak, insentif, atau perburuhan dan lain-lain sebagainya sangat menentukan perusahaan. Legislatif terkait dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan eksekutif dan legislatif sangat penting agar kebijakan pemerintah dan perundang-undangan dapat menjamin masa depan perusahaan. Selanjutnya, tugas government relation yaitu menggali data dari pemerintah, monitoring dan interpretasi langkah-langkah pemerintah, menyampaikan feedback perusahaan atas berbagai kebijakan pemerintah, dan yang terakhir membangun posisi mendukung pemasaran. Adapun beberapa tujuan program community relation ada 7. Yang pertama ialah memberikan konfirmasi pada komunitas tentang organisasi itu sendiri, produk yang dihasilkan, pelayanan yang diberikan serta aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, meluruskan kesalahpahaman dan menggapai kritikan publik serta upaya menggalang dukungan dan opini yang positif. Yang ketiga, mendapatkan dukungan secara hukum yang akan mempengaruhi iklim kerja komunitas. Yang keempat, mengetahui sikap, pengetahuan dan harapan komunitas. Yang kelima, mendukung sarana kesehatan, pendidikan, rekreasi dan aktivitas budaya. Nomor 6, mendapatkan pengakuan yang baik dari pemerintah setempat. Yang ketujuh, membantu perkembangan ekonomi lokal dengan memberi barang-barang kebutuhan dari wilayah setempat.
Adapun pengertian dari community relation adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh public relation untuk membangun hubungan terhadap komunitas yang berada di lingkungan sekitarnya. Definisi Customer Relationship Management (CRM). CRM merupakan strategi tentang bagaimana mengoptimalkan profitabilitas melalui pengembangan kepuasan pelanggan. CRM merupakan suatu strategi yang menitikberatkan pada semua hal yang terkait dengan fokus pada pelanggan. CRM adalah proses mendapatkan, mempertahankan, dan mengembangkan pelanggan yang menguntungkan (profitable customer). CRM menurut Kalakota dan Robinson memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut: menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. B. Menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. C. Untuk menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Dan adapun faktor-faktor customer relationship management menurut Anton dan Goldenberry yang dikutip oleh Kanaidi dan Ari Kurniawan, CRM memiliki 3 aspek utama yang saling terkait, yaitu kemampuan dan sikap dari orang yang mengatur CRM. Manusia adalah faktor nomor 1, karena CRM sebenarnya adalah bagaimana mengelola hubungan atau relasi antara manusia, sehingga diperlukan personal touch atau sentuhan-sentuhan pribadi dan manusiawi. Diperlukan attitude dan semangat dari dalam pelaku bisnis untuk lebih proaktif menggali dan mengenal pelanggannya lebih dalam agar dapat lebih memuaskan mereka. Langkah terbaik untuk mengubah perilaku karyawan dan meningkatkan keberhasilan CRM adalah dengan pelatihan yang efektif. Terima kasih.